Hai bro, apa kabar? Selamat pagi. Kali ini kita ketemu lagi untuk melakukan program pembelajaran yang kita berharap topik kali ini akan cukup menarik perhatian teman-teman sekalian. Dan topik yang akan saya bawakan itu berkisar soal hot issue pada akhir-akhir ini. Topik tersebut adalah soal transformasi. Transformasi itu memang sebuah kata yang sering diungkapkan oleh banyak pihak, tapi nggak semua pihak memahami bagaimana sih kita melakukan transformasi. Jadi, saya berharap sekali pada program pembelajaran kali ini teman-teman akan lebih memahami. Kan kita kenal peristiwa dalam 2-3 bulan ini yang terjadi di Kepolisian Republik Indonesia. Dan lembaga kepolisian adalah salah satu institusi yang di dalam pengamatan saya selama ini mereka adalah lembaga pertama yang mencoba mengutarakan soal transformasi. Dan hasilnya kita lihat seperti sekarang. Baiklah kawan-kawan, judul daripada program pembelajaran kita kali ini adalah Corporate Transformation Strategic Plan. Dari program pembelajaran ini teman-teman akan banyak tahu bagaimana melakukan sebuah proses transformasi. Transformasi tanpa rencana strategi adalah sebuah ilusi. Transformasi perusahaan yang hanya berbasiskan pengetahuan dan pengalaman terbatas itu akan mengakibatkan kita akan tersesat dalam era perubahan yang penuh ketidakjelasan dan ketidakpastian. Oleh karenanya, pengetahuan tentang strategi transformasi untuk perusahaan berbasiskan pengalaman dan jam terbang adalah sebuah keharusan pada saat ini. Agar energi dan sumber daya yang dihabiskan untuk melakukan transformasi perusahaan tidak menjadi sia-sia bagi perusahaan. Pembelajaran ini tujuannya agar para pimpinan dan karyawan perusahaan memiliki pengetahuan dasar yang sama untuk bersama-sama melakukan transformasi perusahaan. Karena pengetahuan dasar yang sama akan membentuk dan membangun paradigma yang sama sehingga memudahkan bagi perusahaan dalam melakukan upaya transformasi dan perubahan mendasar di sebuah perusahaan. Perubahan paradigma dan mindset berbasis pengetahuan dan belajar yang sistematik dan intensif adalah prasyarat untuk bergerak, berubah bersama. Baru-baru ini ada pertanyaan kepada saya. Apakah transformasi ini harus diajarkan kepada karyawan atau kepada para pimpinan perusahaan? Jawaban saya tegas. Harus semua pihak dan semua pemangku kepentingan di dalam perusahaan mau mempelajari tentang bagaimana bertransformasi dengan secara efektif dan mencapai tujuan. Kalau pembelajaran telah dilakukan secara masif, itu minimal 20% dari jumlah karyawan harus mau mempelajari transformasi ini secara intensif agar terbentuk yang disebut dengan critical mass. Nah, critical mass inilah yang akan menggerakkan perusahaan dengan jumlah yang minimum 20% dari jumlah karyawan. Dia akan menjadi agent of change. Dia akan menjadi evangelist daripada perubahan. Jadi nggak mungkin pengetahuan transformasi ini
atau pengalaman melakukan transformasi hanya diajarkan kepada pimpinan perusahaan, harus semua karyawan. Sehingga dengan demikian akan terjadi gerakan bersama untuk melakukan transformasi. Nah, materi-materi yang akan kami ajarkan itu kurang lebih ada 7-8 modul. Modul pertama adalah Learning Introduction yang sedang saya lakukan pada saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan modul yang kami sebut Symphony of Harvard Way of Transformation. Symphony of Harvard Way of Transformation ini memang kami adopt dari Harvard Business Review yang diterbitkan oleh Harvard University, karena dalam 3-5 tahun terakhir ini Harvard banyak menggadang-gadang dan mengawal tentang transformasi di negara-negara yang dianggap bisa menjadi case study. Dan sehingga apa yang kami sampaikan ini basisnya adalah pengalaman dan sudah dilakukan oleh banyak pihak. Kemudian kita akan menyampaikan modul yang disebut dengan Transformation Strategic Planning Program. Dan program ini akan mengajarkan tahapan demi tahapan melakukan transformasi. Kemudian ada satu topik yang cukup penting yang juga akan menjadi core daripada modul pembelajaran ini, yang saya sebut dengan Creating Value Business Model Innovation. Karena tanpa creating value, semua program transformasi itu akan bisa kehilangan arah dan hanya bekerja berbasis apa yang sudah terjadi, tapi tidak sampai menciptakan value creation untuk perubahan. Berikutnya, diharapkan teman-teman akan banyak mendapatkan sebuah pengetahuan dan pengalaman yang disebut dengan collaboration work. Nah, collaboration work ini akan bersatu dengan network dan teamwork. Ini semua berbicara tentang perilaku kerja untuk kebersamaan, sehingga terjadi gerakan yang masif untuk saling respect dan saling menghargai, dan ini akan merombak pola pikir yang selama ini yang sangat-sangat individualis. Lalu kemudian kita akan dalam modul berikutnya atau modul ke-7 kita akan bicara tentang transformation leading atau kepemimpinan transformasi, yang diakhiri nanti oleh 7 spells leading of transformation atau 7 mantra untuk melakukan transformasi. Nah, pembelajaran ini akan difasilitasi oleh 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Matthias Taib. Saya adalah seorang engineer. Kebetulan saya memang alumni teknik industri dari Institut Teknologi Bandung. Program pendidikan berikutnya, saya bersyukur saya mendapat kesempatan untuk belajar di sebuah negara yang sangat dominan dalam ilmu pengetahuan yang disebut dengan humaniora, adalah negara Skandinavia. Saya mendapatkan beasiswa untuk mendapatkan degree master di bidang project management di Project Stirling Institute di Swedia. Dari sana saya banyak mengadopsi perilaku banyak publik, bagaimana negara tersebut menjadi sejahtera, menjadi sangat maju. Tidak banyak alumni dari Skandinavia, tapi banyak orang mendambakan ingin belajar di negara tersebut. Saya ada salah satu orang yang beruntung mendapatkan beasiswa untuk belajar di sana. Fasilitator kedua
itu adalah saudara Eri Laksmono, rekan saya yang sudah lama sebagai seorang konsultan. Eri adalah alumni dari Departemen Elektroteknik dari Institut Teknologi Bandung. Kebetulan Eri juga menggondol masternya dari PPM yang ada di Jakarta, sehingga Eri memegang Master Business Administration degree. Dan yang terakhir adalah saudara Nawolo Trisampurno sebagai facilitator. Nawolo ini adalah seorang pembelajar, pengadopsi pengetahuan di bidang proses. So, Nawolo adalah alumni dari IKIP Bandung atau yang disebut dengan Universitas Pendidikan Negeri pada saat ini. Dia kebetulan spesialis di bidang bisnis proses, sehingga akan banyak sekali ilmu-ilmu dari Pak Nawolo dan pengalaman terutama ya dalam memperbaiki atau akan melakukan sharing tentang bagaimana cara melakukan perbaikan di sebuah organisasi rumah sakit yang sangat rumit. Kebetulan Nawolo dengan saya memang pernah sebagai satu tim dalam consultants untuk memperbaiki 2 rumah sakit yang sekarang menjadi ikonik, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga Rumah Sakit Pelni. 2 rumah sakit yang sekarang menjadi ikon di Jakarta untuk berobat, di mana saya dan Pak Nawolo mampu untuk merombak paradigma para pimpinan rumah sakit dan terutama para dokter ya untuk bekerja dalam teamwork. Dan Pak Nawolo terakhir banyak sekali menciptakan creating value di rumah sakit yang lain seperti Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Harapan Kita. Nah, kalau teman-teman pergi ke rumah sakit sekarang, masuk ke lobi rumah sakit itu seperti kayak mall, banyak restoran, itu adalah buah karya dari Nawolo yang berani berkreasi di dalam memperbaiki pelayanan. Nah, dengan demikian teman-teman, saya berharap teman-teman bisa belajar dari modul Corporate Strategic Plan ini, tentunya dengan niat yang baik dan dituntut untuk intensif, dituntut untuk fokus. Akhir kata saya hanya mengatakan selamat belajar dan selamat mempelajari. Terima kasih.